diri. Itu gimana untuk logistik? Memang sudah ada pertanyaan seperti itu ke saya ya. Untuk masalah itu mah enggak, saya kembalikan ke pihak yang pemerintahan desa dan yang punya wilayah, bagaimana itu teknisnya. Kalau kami dari tim kesehatan cuma mendesinfektan rumah tersebut dan lingkungan. Maka untuk selebihnya saya persilahkan ke Bapak Kanin, ini tim Satgas dari Puskesmas. Mangga, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak dari kepolisian Pak Tito ya. Sudah hadir di sini. Kita hari ini bisa berkumpul alhamdulillah ya untuk satu tujuan, karena di tetangga kita kebetulan udah ada yang positif swab. Takutnya ini menjadi agak sedikit resah lah di lingkungan kita ini, di lingkungan perumahan ini ya. Kita sedikit menginformasikan tentang masalah COVID. Kebetulan kita di Puskesmas itu bagian surveillance ya, ininya penanganan COVID-19. Jadi sekarang untuk penanganan COVID-19 itu udah revisi yang kelima. Kalau dulu itu kalau ada yang positif, jadi semua keluarganya itu di rapid test. Kalau sekarang enggak. Jadi kalau keluarga itu ada yang positif swab, isolasi selama 14 hari. Yang tersangka atau yang udah positif ini langsung dijemput ke rumah sakit, baik itu misalnya masih di Lampung itu baik si bapaknya atau si ibunya dijemput, terus keluarga yang di rumah itu misalnya ada anaknya atau istrinya atau si bapaknya tetap di rumah selama 14 hari ya, karena masa inkubasi si virus corona itu 14 hari ya. Jadi nggak langsung sama-sama di swab, enggak. Selama 14 hari kita pantau, mungkin dari dinas kesehatan udah mengecek, makanya diminta data, nomor telepon. Nanti selama 14 hari keluarga yang yang udah diisolasi ya, udah tersangka ini swabnya yang positif, jadi kita pantau. Takutnya di dalam si keluarga itu misalnya ini yang positif si bapaknya, sehingga dalam masa isolasi selama 14 hari itu ada keluhan gejala misalnya batuk, pilek, apalagi ada sesak, langsung kita tracking, jemput, langsung kita swab. Enggak lagi istilahnya sekarang di rapid, karena keefektifan rapid itu enggak ini, jadi langsung swab. Jadi makanya selama 14 hari si keluarga itu kita isolasi mandiri di rumah, yang ininya ya di rumah sakit ya. Terus kalau misalnya kita nih di lingkungan kita harus gimana tindakan kita kalau udah ada di lingkungan kita yang ini ya, namanya ini pandemi, sebenarnya bukan penyakit aib ya. Jangan, tolong nanti kalau misalnya si keluarga itu udah masanya udah lewat selama 14 hari, tolong ibu-ibu, bapak-bapak jangan dikucilkan si keluarga itu, karena ya udah ini udah sembuh kan, udah ini, jangan dijauhi lah, kasihan ya. Udah dia beban mentalnya selama 14 hari di isolasi, baik itu keluarga di rumahnya, baik yang si pasiennya di rumah sakit, terus dia udah 14 hari udah negatif swabnya, kita cuekin, takutnya dia ngedrop lagi. Karena kalau positif swab itu atau ini apa sih COVID-19 itu bisa kambuh lagi kalau ini, kalau kondisi badannya itu ngedrop lagi ya. Kalau ada ini bakteri atau virusnya di lingkungan kita, makanya kalau kita antisipasinya untuk lingkungan kita, maaf sekarang ini kan kita menghadapi musuh yang tidak nyata ya, ininya ya, yang tidak nampak lah istilahnya. Kita memohon antisipasinya, karena gak tahu penyebaran ininya apa di tempat kerjanya atau di lingkungan kita, makanya kita antisipasinya kalau mau keluar rumah tolong jangan lelah pakai masker ya, jangan lupa cuci tangan, habis di mana-mana kita harus cuci tangan ya. Antisipasinya itu, misalnya kalau kita ketemu nih misalnya ada yang positif, dia pakai masker, kita pakai masker, nggak bakalan tertular ya.
Pokoknya intinya sekarang yang ini masker ya, jangan takut nanti ininya nyebar ke kita. Makanya kita dari tim kesehatan wilayah kerja Puskesmas Pelawat, setelah ada yang positif swab, langsung kita disinfektan namanya, disterilkan, cek bahasa Sunda mah, biar nanti ininya takutnya di wilayah ini udah ada nih virus-virus coronanya. Karena sekarang penyebaran virus corona dulu mah kan pada awal-awalnya itu antara manusia ke manusia, sekarang dokternya itu bisa lewat udara. Makanya kita jangan lelah pakai masker lah. Cek Sunda mah ulah bosan-bosan pakai masker ya, karena itu untuk menjaga kesehatan kita. Karena kita nggak tahu, kalau musuh yang nyata kita menghindar kelihatan, kalau ini kan nggak tahu. Makanya kita antisipasinya pakai masker, perilaku hidup sehat bersihnya dijaga, ditingkatkan lagi ya, cuci tangan sebelum makan, ini pokoknya habis di mana-mana cuci tangan, insya Allah nggak bakalan tertular ya. Ini nanti selama 14 hari mungkin diisolasi yang keluarganya. Untuk masalah tadi Bu Bidan, masalah logistik atau gimana ininya itu kita nggak tahu masalah ke sana. Ini cuma nanti urusan aparat desa yang ngaturnya, mungkin Pak RT, Pak RW yang ada di lingkungan sini ya. Apa mau ada istilahnya karyawan atau gimana, itu tergantung nanti yang ngaturnya Pak RT. Udah mulai Pak. Oh iya. Ini kita Iya. keluarga. Iya, kalau misalnya dia pengen keluar, ada urgen sama sekali yang pengen keluar, tolong suruh pakai masker. Baik anaknya, baik istrinya atau ini yang ada di keluarga itu. Kalau ya isolasi mandiri itu sebenarnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, bukannya malah tambah dia stres ya. Takutnya kan kalau dia tambah stres ya jadi lama ininya penyembuhan COVID-nya ya. Nah yang di rumah sakit untuk penanganan COVID itu ya inti ininya inkubasi selama 14 hari. Kalau lebih dari 14 hari insya Allah kita aman, berarti udah nggak ada nih ininya virusnya. Kalau tipes itu kan 1-7 hari ini sama ininya. Kalau ini kan 14 hari ininya. Itu masa inkubasi. Makanya jangan takut, jangan panik pada keluarga yang ada di lingkungan ini. Pokoknya antisipasinya agar kita terhindar terpapar dengan virus COVID ini ya, kita terutama pakai masker mau kemana-mana. Terus cuci tangan sebelum makan, sebelum minum, habis di mana kita cuci tangan. Insya Allah nggak bakalan tertular ya. Karena COVID itu sekarang lebih 10 kali lebih ganas katanya dari yang pertama timbul di Wuhan. Kalau di Wuhan penyebarannya cuma, kita kan jaga jarak nih, kalau kita nggak jaga jarak ininya penyebarannya ke ini. Kalau kita kan sekarang ininya ke udara, Dopplernya, reaksi ininya. Makanya kita nitip dari tim kesehatan di Puskesmas, tolong perilaku hidup sehat bersih ini ditingkatkan lagi, terutama pakai masker kalau kemana, jangan diabaikan ya. Kalau istilah lelah mah kita juga udah lelah kita pakai masker mau kemana-mana, arah rengap kayak bahasa Sunda ya. Apalagi pakai hazmat tuh kalau panas di masih panas bentar aja Apa panas. itu pingsan gitu. Iya. Makanya kita ya kalau di rumah mah nggak apa-apa kan gitu. Ya, kalau mau kemana-mana takutnya udah ada, apalagi di lingkungan kita ini udah ada yang positif ya. Wah jangan panik, insya Allah kalau kita nggak ini mah kebakaran tertular. Yang penting jaga daya tahan tubuh kita, antibodi kita ditingkatkan, terus kita kemana-mana pakai masker. Antisipasinya itu aja. Jadi tameng utama kalau kita menghindar itu ya pakai masker sama cuci tangan. Insya Allah nggak bakalan tertular. Ya ibu-ibu mungkin ada yang pertanyaan atau ini gimana Bu? Takut kurang jelas? Tadi soalnya banyak ibu yang nanya. Kalau Yang mau swab, iya. kenapa ada sih? Saya tadi nanya kan yang jelas. Ya sekarang keluarganya harusnya kenapa nggak di-swab dulu? Enggak, maksudnya selama 14 hari si keluarga itu harus tinggal di rumah. Selama 14 hari itu kita pantau ada nomor WA-nya,
teleponnya. Kalau dia ada keluhan, misalnya ada batu, panas, apalagi tetap langsung kita tracing, ambil. Berarti nunggu dia bergejala dulu. Iya, kalau nggak selama 14 Tapi hari kalau dia tidak bergejala itu ini udah aman. Itu sudah aman Bu. Aman. Cuma diisolasi aja Selama 14 hari udah aman, nggak ada misalnya sekarang nih udah mulai isolasi, udah berapa hari, 1 hari nih misalnya sampai 4 hari ke depan nggak ada gejala berarti aman. Kita lingkungan kita berarti udah bersih. Makanya hari ini kita mau disterilkan, disinfektan. Nanti mohon izinnya ibu, nanti si bapak mau nyemprot ya depan rumah, takutnya ada berterbangan ini ya kita kan nggak tahu. Kalau kemana kalau udah lebih dari 14 hari ya nggak ada gejala berarti aman, semua keluarganya aman, berarti sehat dan lingkungan kita juga ini. Kalau misalnya selama pemantauan isolasi ini 14 hari ada gejala, cepet-cepet Pak RT atau Pak ininya telepon ke Bu Bidan, nanti kita dijemput langsung diswab. Nggak lagi revisi yang kelima itu di masalah penanganan COVID, nggak lagi di rapid, nggak efektif, jadi langsung diswab. Mohon maaf Pak, sekarang kan banyak rapid swab itu di tesnya tanpa gejala ya. Iya. Nah itu bagaimana, apakah sudah bisa dipastikan itu tidak terjangkit swab karena nggak di swab kan kayak untuk keluarga. jadi nggak Apakah itu udah pasti? positif atau OTG, Iya. takutnya yang ditakuti OTG. Iya, Iya. makanya yang di keluarga itu kan diisolasi selama 14 hari. Baik yang si pasiennya udah ke rumah sakit udah dijemput, baik yang keluarganya nih ininya selama 14 hari nggak ada gejala, batuk pileknya, berarti dia juga sehat. Karena Dia negatif. matanya udah negatif kalau ini. Intinya Ya. kita tuh maksudnya nggak ketemu langsung sama orangnya kan udah di rumah ibarat kita, jadi insya Allah hubungan kita juga aman. Iya. Ya, Intinya 14 hari 14 hari diisolasi. isolasi mandiri. setelah 14 hari dia bisa keluar juga nggak apa-apa, kita mesti pakai masker. Ya tetap ini harus pakai masker, apalagi yang habis dia isolasi di rumah sakit. Ya tetap antisipasinya kita harus pakai masker. Pokoknya jangan kendor, jangan lelah pakai masker. Itu kita tameng kita. Ya. Kalau masalah emang kita juga nggak tahu ya, karena kita sering nih Bu, berapa kasus yang kita tangani nggak tahu ya, nggak tahu kita juga UTG apa enggak ya, mudah-mudahan nggak. Kita nggak yang penting. Itu Pak yang OTG itu Pak. Ya yang penting, makanya kita ternyata dia terkena virus. yang penting kita misalnya maaf karena kita kami ya, terus saya sering menangani kasus ini, nggak tahu saya juga apa ini OTG atau enggak kan. Yang penting kita antisipasi masker, si ibu bapak pakai masker juga, walaupun misalnya swab ini positif, maaf istilah Sunda mau ketularan ya, nggak bakalan tertular oleh yang positif karena kita pakai masker. Yang si pasien itu pakai masker insya Allah nggak bakalan tertular, karena penularan si COVID itu melalui sekarang ada di udara. Nah, kalau kita itu kan nggak ya, intinya kita memohon ke ibu bapak-bapak tolong tingkatkan lagi perilaku hidup sehat dan bersihnya dan memakai masker ya, insya Allah. Itu kalau istilah ininya sekarang ya minimal pakai masker kain juga gak apa-apa, tapi yang lebih efektif kayak gini. Masker kain tetap pakai dan ya. Yang efektif yang ini karena ini ada 3 lapis. Kalau kain itu kan 2 lapis. cuma kadang ada yang jorok nggak di ini kan, udah beberapa hari nggak di ini, jadi takutnya efektifan menjaga ininya kurang efektif lah ini. Itu yang bagus ini yang saya ini masker ini karena ini ada Itu berarti kalau pakai langsung buang Pak. ini yang Kalau ini seperti kalau kita pakai itu langsung. kalau yang kain jangan terlalu lama dipakainya, kalau minggu sehari cuci insya Allah sama si Berapa ini. keluar yang Cuma takutnya yang kain sampai seminggu nggak dicuci. Ada yang suka gitu. Nah, pokoknya jangan. Kita hari ini mau disinfektan, mohon izinnya ke ibu-ibu. Ya mudah-mudahan lingkungan kita terhindar dari
terpaparnya COVID-19. Nggak tahu ini terpaparnya di mana yang ini. Karena kita nggak tahu apa di Kan tempatnya. nggak ada gejala juga itu juga kan ya. Suami di rumah yang kerja cuma istri. Iya. Suami di rumah lagi WFH dia. Bapak itu berarti yang positif itu tanpa gejala. Bapak gimana sih? Kok tiba-tiba tahu positif? Kalau itu dia mandiri, dia merasa sendiri. Ada gejala. Karena dia beliaunya Ceritanya dia mungkin dia sakit, terus dia mandiri dan swab bisa ke rumah sakit. Nanti saya jelaskan sakit Bu. ya. Nanti saya jelaskan di grup aja. Biar nggak panjang lebar, nanti saya jelaskan di grup. Biar lebih enak. Jangan diklinik. Ya, itu aja ya Bu ya. Pokoknya jangan takut, jangan cemas. Makanya kita mau di sini baiklah semua, lingkungan kita di sini. Semuanya kita nitip aja, kalau kemana-mana pakai masker, habis kemana-mana cuci tangan dulu. Ya. Insya Allah nggak bakalan tertular. Kita senjata kita cuma itu, sama berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita dihindari sama yang namanya COVID. Ya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lain, ada lagi? Ya, Maaf, di Puskesmas Perawat ada tes rapid juga ya Pak? kalau tes rapid ada. Soalnya gini, Bapak itu, saya kan juga pekerja nih, suami istri. Kemarin dengar kabar ini memang di perusahaan sudah ada prosedur ya Pak. Jadi bukan cuma saya aja, jadi setiap tetangga, apalagi mau di sebelah samping rumahnya ya. Jadi itu memang kemarin saya dipulangkan gitu. Nah ini saya dipulangkan untuk dalam jangka 4 hari saya harus di rumah. Terus kalau mau masuk kerja saya harus tes dulu gitu sebagai bukti saya ya biar bisa masuk kerja lagi. Ada di sini. Ada ya Pak ya. Terima kasih. Untuk apa? Biayanya itu berapa Pak? Kalau nggak salah. Kurang lebih 150.000. Kayak orang kaya. Mandiri gitu Bu? Iya. Mandiri. Karena itu mandiri awal saya itu. Tapi itu untuk melamar ya atau apa sih? Enggak, nanti dari perusahaan yang Jangan dapat dari perusahaan. Iya, nanti dari Oh, perusahaan dia yang itu bebas itu. Iya. Satu lingkungan. Kayaknya kemarin mah masih terbatas ya Pak ya. Jadi kalau misalnya untuk kepentingan pribadi dari luar dulu atau ada mungkin kalau misalnya ada penambahan mungkin nanti ibu bisa itu apa namanya bisa gitu untuk pribadi gitu ya. Itu kan misalnya untuk pribadi ya, Iya. bukan permintaan dari siapa atau dari dinas atau dari apa gitu. Iya, enggak. Karena nanti ibu ya saya aja, takutnya ketersediaannya belum Ya, ada. nanti hubungi aja kita. Nanti kita tanya aja ke Pak RT. Ya nanti takutnya ibu udah ke sana ternyata rapidnya nggak ada. Iya, Ada tadi kan Bu. di rumah sakit Rumah ada sakit banyak. mandiri bisa. Mandiri Mandiri bisa. Industri juga bisa. Bisa semua rumah sakit.